Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sekarang kita akan membahas tentang rukun-rukun haji. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulubihi fitrain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul haji, tining panika banyak-banyak rukun haji. Fal arkanu maka tining banyak-banyak rukun khamsatun panika 5. Al-ihramu ropana ihram. Jadi rukun haji yang pertama itu adalah ihram. Wa tining ihram niatud duhuli panika niat masuk fil haji dalam haji awil umrati utaba umrah. Ihram. Jadi rukun haji yang pertama itu adalah ihram. Ihram ini banyak larangan yang tidak boleh dilakukan di saat kita ihram. Ada perilaku-perilaku atau perbuatan yang dilarang di saat kita ihram. Salah satunya apa? Wati. Di saat ihram maka haram hukumnya berwati. Kemudian yang kedua istimna bil yad. Istimna menggunakan tangan. Mungkin teman-teman ini atau yang nonton video ini sering istimna di dalam kamar mandi. Maka kalau sedang ihram maka hukumnya haram. Istimna. Tidak boleh. Terus mubasyarah. Bersentuhan suami istri. Ya. Wati saja diharamkan. Mubasyarah diharamkan. Ya, meskipun hanya bersentuhan atau misalkan ciuman misalkan pada saat ihram, maka itu hukumnya diharamkan. Terus apa lagi yang diharamkan saat ihram? Menikah. Menikah hukumnya diharamkan saat ihram. Terus apa lagi? Memakai parfum. Wangi-wangian saat ihram maka hukumnya diharamkan. Kemudian pakai minyak rambut misalkan saat ihram, hukumnya juga diharamkan. Hukumnya juga diharamkan. Nikah hukumnya diharamkan. Menikah pada saat ihram hukumnya haram. Jadi misalkan ada orang misalkan yang sangat lama sekali ada di tanah suci. Ada orang yang sangat lama sekali di tanah suci, dan karena orang itu hanya sendirian tidak bersama istrinya ke Mekah. Iya, suaminya misalkan wah pengen itu misalkan, pengen sekali. Akhirnya karena orang itu nggak tahu, akhirnya orang itu menikah pada saat orang itu ihram, maka haram hukumnya. Jadi kalau ingin menikah di tanah suci, ya jangan di waktu ihram. Jadi nggak apa-apa menikah di tanah suci, yang penting tidak keadaan ihram. Terus kalau misalkan laki-laki diharamkan pada saat ihram memakai pakaian yang ada jahitannya. Ya, seperti baju ini dipakai saat ihram maka hukumnya haram. Tidak boleh. Pokoknya baju apa saja, pakaian apa saja yang itu dijahit maka hukumnya haram. Terus misalkan kalau laki-laki karena musim panas misalkan ya, ada musim panas kemudian laki-laki tersebut yang berihram itu menutupi kepalanya misalkan dengan tangan seperti ini, maka hukumnya haram. Tidak boleh. Kalau perempuan di saat ihram itu yang diharamkan menutupi bagian wajahnya. Pakai cadar misalkan. Ada perempuan yang ihram kemudian karena kebiasaan di Indonesia orang itu pakai cadar, akhirnya meskipun ihram orang itu pakai cadar, maka hukumnya nanti haram. Ya. Jadi bagaimana caranya biar orang itu tetap bercadar akan tetapi tidak diharamkan? Maka harus pakai alat yang mana kain tersebut itu tidak bersentuhan dengan wajahnya. Jadi pakai apa istilahnya? Misalkan pakai kawat di sini seperti ini misalkan. Yang penting itu tidak bersentuhan, kain tersebut tidak bersentuhan dengan wajahnya. Kalau bersentuhan, nempel ke wajahnya cadar tersebut, maka hukumnya diharamkan.
Masih banyak tentang keharuman-keharuman, tentang perbuatan-perbuatan yang haram dilakukan pada saat ihram. Terus yang dimaksud ihram di sini adalah niat masuk haji. Niat untuk melakukan haji dan melakukan ibadah umroh. Wa yustahabbu bani sunataki ayyakul apa kudu ngucap masyareng ma'adzalika syaratan isa nawaitul hajja awil umrata aw ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi disunahkan, niat itu disunahkan dilafadzkan. Bagaimana? Nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu disunahkan. Wala yasihu banta asa lihramu panapa ihram bil haji kalaban haji illa fi asyurihi angin dalam banyak-banyak bulan haji. Ihram haji itu tidak sah hukumnya kecuali pada bulan-bulan haji. Wahia tining banyak-banyak bulan haji, wahia tining bulan-bulan haji Syawalun banyak bulan Syawal, wa Dzulqa'dah ban Dzulqa'dah, wa asyru Dzulhijjati bentang ke 10 bulan Dzulhijjah, wa akhiruha tining di budina bulan-bulan haji tulu fajri lailatin nahri paneka metona pacer malam kelasan. Itu terakhir dari bulan-bulan Ramadan atau terakhir dari bulan haji. Itu sampai terbitnya fajar malam hari raya Idul Adha. Itu terakhirnya. Wabakiul arkani tining sakena banyak-banyak arkan, banyak-banyak rokon al wukufu panika wukuf di Arafah tining Arafah. Jadi rukun-rukun haji yang selanjutnya itu berwukuf di Arafah. Karena ada hadis al hajju Arafah. Jadi misalkan ada orang yang melaksanakan ibadah haji kemudian orang itu tidak berwukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah karena ada hadis al hajju Arafah. Karena ada hadis al hajju Arafah. Wukuf ini apakah harus berjam-jam di Arafah? Tidak. Jadi wukuf itu tidak harus berjam-jam di sana. Yang penting dia orang itu sampai ke tanah Arafah meskipun hanya sebentar. Jadi itu juga dikatakan wukuf di Arafah. Atau misalkan ada orang lewat di tanah Arafah pada saat melaksanakan ibadah haji, lewat di tanah Arafah dan orang itu dalam keadaan tidur, maka hukumnya tetap sah. Meskipun orang tidur. Meskipun orang itu tidak tahu terhadap tempat yang mana tempat itu sebenarnya adalah Arafah. Ada orang yang tidak tahu di mana tempat Arafah ya. Tapi dia pergi ke Arafah, wukuf ke Arafah. Meskipun tidak tahu bahwa di situ ada tanah Arafah dan kemudian orang itu ke sana, itu sudah sah wukufnya. Atau misalkan ada orang yang tidak tahu hari Arafah misalkan, hanya ikut-ikut saja, ikut jamaah yang lain misalkan karena ingin wukuf ke Arafah, orang itu juga ikut ke Arafah. Orang itu tidak tahu hari itu atau hari Arafah atau tidak, atau orang itu tidak tahu pada di tempat itu tempat Arafah atau tidak, maka hukumnya sah. Lewat saja di tanah Arafah hukumnya sah. Jadi tidak perlu wukuf itu tidak harus berjam-jam di Arafah. Kita lewat saja, orang yang melakukan ibadah haji lewat saja di Arafah, baik itu tahu tempat dan tidaknya, baik itu dalam keadaan tidur atau tidak tidur, meskipun hanya sebentar saja lewat di tanah Arafah, maka hukumnya sah. Nah, kalau laki-laki itu disunahkan saat wukuf di Arafah itu untuk mencari tempat wukufnya baginda Nabi. Jadi mencari tempat wukufnya baginda Nabi itu sangat dianjurkan, disunahkan bagi seorang laki-laki. Terus saya tanya, ini kenapa dinamai Arafah? Kenapa dinamai Arafah? Karena mengapa tempat tersebut dinamai Arafah? Karena Nabi Adam dan Sayyidah Hawa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi Nabi Adam dan Sayyidah Hawa itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat itu. Makanya disebut dengan Arafah. Ada kil yang mengatakan bahwa
Mengapa tempat tersebut dinamai Arafah? Karena malaikat Jibril mengajarkan Nabi Ibrahim tentang manasik haji itu di tempat situ. Ya, ada kil yang mengatakan mengapa itu dinamai Arafah? Karena malaikat Jibril mengajarkan Nabi Ibrahim tentang manasik haji di tempat situ. Makanya disebut dengan Arafah. Terus wa tawaful ifadati ban tawaf ifadah, wasa'yu ban asai. Wal halku ban ngonyong awit taksir otaba mapanda. Jadi rukun-rukun haji yang selanjutnya itu adalah tawaf ifadah, kemudian sa'i. Kemudian sa'i. Sa'i ini dari Safa ke Marwah, lari-lari kecil sa'i ini. Terus wal halku awit taksir. Orang itu setelah melaksanakan rukun-rukun haji yang sudah saya sebutkan, itu yang terakhir namanya tahallul, halkun. Tahallul istilahnya. Jadi mencukur rambutnya. Kalau laki-laki disunahkan dicukur sampai habis. Rambutnya dicukur sampai habis, digondol. Tapi kalau perempuan itu disunahkan itu taksir saja, hanya diperpendek saja, tidak sampai dihabiskan rambutnya. Ya, paling sedikitnya tahallul ini, paling sedikitnya 3 rambut. Minimal ini sudah, minimal 3 rambut. Lalu bagaimana misalkan ada kasus, ada orang yang tidak punya rambut. Tidak ada rambutnya sama sekali. Tidak ada rambutnya sama sekali. Maka bagaimana caranya? Maka tahallulnya bagaimana di saat pergi ke Mekah melakukan ibadah haji atau ibadah umroh. Maka bagaimana caranya? Maka disunahkan orang itu mengambil pisau atau gunting dan sebagainya. Nah, itu istilahnya? Gunting itu ya seperti ini. Apa istilahnya ya? Pokoknya gunting itu tetap disunahkan untuk menyentuh terhadap bagian kepala. Tetap disunahkan itu. Ini kasusnya bagi orang yang sama sekali tidak mempunyai rambut. Terus ini selanjutnya membahas tentang rukun-rukunnya umroh. Wa arkanul umroti tining banyak-banyak rokana umroh. Hiya panika tining rokon-rokana umroh. Arkanul haji panika banyak-banyak rokon haji illal wukuf angin wukuf. Falaisa maka tadak pun apa wukuf fiha panika edelem umroh. Jadi rukun-rukun umroh itu sama dengan rukun-rukun haji. Cuma yang membedakan wukuf. Kalau umroh itu tidak ada wukufnya. Kalau haji ada wukufnya karena ada hadis al-hajju Arafah. Tidak ada hadis al-umratu Arafah, tidak ada. Nah, jadi wukuf itu hanya khusus terhadap ibadah haji saja. Umroh itu tidak ada wukufnya. Rukun-rukun yang lain sama. Rukun-rukun umroh sama dengan rukun-rukun haji. Cuma yang membedakan kalau haji ada wukufnya, kalau umroh tidak ada wukufnya. Wajibun wajib li tawafi. Ekan dia orang yang saya tawaf saturul aurati pun apa notop aurat wa taharatu ban soce minal hadasa ini dari 2 hadas. Wa minan najasati bandri najis. Terus wajib hukumnya bagi orang yang bertawaf itu menutup aurat dan bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini misalkan ada kasus kayak gini ya. Ada misalkan kasus kayak gini. Jadi pada saat tawaf itu kan, pada saat tawaf misalkan ada laki-laki dan perempuan misalkan bersentuhan. Ada laki-laki dan perempuan bersentuhan, otomatis kan wudunya batal. Karena sudah bersentuhan. Ya kan? Lalu bagaimana? Apakah tawafnya harus mengulang dari awal? Dari awal misalkan, itu kan ada 7 putaran di saat tawaf itu kan. 7 putaran. Misalkan di putaran ketiga orang itu batal wudhunya karena bersentuhan dengan orang atau misalkan kentut dan sebagainya. Intinya orang itu wudhunya batal. Lalu bagaimana? Apakah harus mengulang dari
putaran pertama, sedangkan orang itu batal wudunya di putaran ketiga. Nah, maka tidak harus mengulang dari putaran pertama. Cukup mengulang tempat di mana tempat itu batal wudunya. Tempat itu yang mana tempat itu batal wudunya. Misalkan 3 kali putaran ini ya, 3 kali putaran sudah sit, lurus dengan hajar aswad misalkan, lurus dengan hajar aswad misalkan orang itu batal wudunya. Atau misalkan mau kencing lah misalkan, atau misalkan orang itu mau kencing. Maka berhenti di situ. Pergi dulu ke kamar mandi, ambil wudhu dulu, kemudian kembali lagi. Kembali, tapi ini dianjurkan, ini ikhtiyat, lebih hati-hati karena yang batal wudhunya dari lurusnya hajar aswad misalkan, maka disunnahkan atau dianjurkan karena ini adalah ikhtiyat, hati-hati, maka mundur sedikit, mundur 2 langkah misalkan ke belakang. Kemudian dilanjutkan kembali, putar kembali sampai 7 kali putaran. Itu tawaf. Beda dengan sholat. Kalau misalkan di pertengahan sholat sudah sampai 2 rakaat misalkan sholat, kemudian orang itu kentut atau orang itu batal wudhunya, maka tidak sah sholatnya, harus ulang dari awal. Tidak bisa langsung melanjutkan dari rakaat ketiga dan rakaat keempat. Nah itu sholat. Tawaf enggak. Tawaf misalkan di putaran ketiga batal wudhunya, maka pergi ke kamar mandi dulu, kembali ke tempat di mana orang itu batal wudhunya, kemudian meneruskan putarannya. Terus wa ayyakuna ban kotuba dapun apa tawaf sab atau taufatin panika petok banyak-banyak tawaf fil masjidin ning masjid. Wal baitu tining baitullah an yasadihi panika dari kacara orang. Wa huwa kharijun anhu. Jadi seperti ini. Jadi tawaf itu putarannya adalah 7 kali putaran. 7 kali putaran. Jadi kenapa? Ini kata teman saya, kenapa tawaf itu berlawanan dengan arah jam? Dengan jarum jam kan berlawanan tawaf itu kan? Kalau jam itu kan ke kanan. Tapi kalau tawaf itu ke kiri, mutarnya ke kiri. Beda dengan jam ke kanan, kalau tawaf itu ke kiri. Kenapa ke kiri putarnya? Kenapa enggak ke kanan? Nah, kata teman saya jawabannya kayak gini. Jadi tawaf itu ibaratkan baling-baling helikopter. Jadi katanya, karena saya nggak tahu, baling-baling helikopter itu kalau dia berputar ke kanan, maka helikopternya nggak naik. Tapi kalau berputar ke kiri seperti putarannya tawaf, nah itu naik helikopternya. Pakai contoh seperti itu teman saya. Alasan atau nasnya atau alasan para ulama kenapa berputar ke arah kiri, kenapa nggak ke arah kanan, ya saya masih belum menemukan. Terus berputarnya ke arah kiri, dan di sini bahunya di sini harus lurus dengan Ka'bah, harus lurus dengan Baitullah nih. Harus lurus. Jadi misalkan pada saat berputar orang itu kemudian bahunya nggak lurus sama Ka'bah, maka tidak sah, maka harus lurus gitu ya. Terus wajib ayakuna ponapa kotubada asa'yu ponapa sa'i sab'an paningka petonggale. Wa ba'da tawafin ban sabana tawaf wa ayyabda ban kotua mulai pas orang bisofa kalaban sofa wa yakhtima ban adimudi pas orang bil marwati kalaban marwah. Jadi wajib hukumnya sa'i itu 7 kali setelah tawaf, dan dimulai dari sofa kemudian ditutup dengan marwah. Jadi ada sofa ada marwah. Jadi pada saat saya ke Mekah, saya nggak ingat apakah sofa di sebelah timur atau sebelah barat, sebelah utara atau sebelah selatan. Saya nggak ingat karena pada saat itu saya masih kecil, nggak ingat.
Makanya, jadi intinya kalau kita sedang sa'i itu harus dimulai dari sofa dulu, kemudian ditutup dengan marwah. Ya, kalau misalkan mulainya dari marwah, gimana? Nggak sah, bukan nggak sah, tidak dihitung. Misalkan saya ambil contoh marwah ada di sebelah utara, kemudian sofa ada sebelah selatan misalkan. Dia memulai dari sebelah utara, memulai dari marwah. Maka berjalannya dari marwah ke sofa itu tidak dihitung. Yang dihitung tetap dari sofa ke marwah. Jadi wajib hukumnya bertawaf itu dari sofa ke marwah, bukan dari marwah ke sofa. Jadi misalkan ada orang yang memaksakan diri, misalkan sa'i dari marwah ke sofa, maksudnya dimulai dari marwah, bukan dari sofa. Misalkan dimulai dari marwah ke sofa, maka dari marwah ke sofa, perjalanan dari marwah ke sofa itu tidak dihitung. Yang dihitung kapan? Di saat orang itu bermulai dari sofa ke marwah. Kalau dari marwah ke sofa tidak dihitung, tidak dianggap, ya. Jadi kalau mau sa'i ya dari sofa, jangan aneh-aneh, jangan dari marwah. Ya. Dan ini salah satu apa ya? Salah satu mengenang mengapa sa'i itu dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa, sampai 7 kali itu karena ini mengenang tentang Siti Hajar yang mengambil air untuk diminumkan ke Nabi Sulaiman. Dia lihat di gunung sana ada air, ternyata ketika sampai gunung sana nggak ada air. Ketika lihat ke sana, di gunung sana yang ada air. Terus seperti itu. Nah, sofa marwah ini mengenang, sa'i di sofa marwah ini mengenang perjuangan Siti Hajar untuk mendapatkan air yang mau diberikan ke Nabi Sulaiman. Nabi siapa? Nabi Ismail, bukan Nabi Sulaiman, Nabi Ismail. Ya mungkin sampai di sini dulu. Ini yang selanjutnya kita akan bahas tentang kewajiban haji. Sebenarnya teman-teman, belajar kewajiban haji, belajar tentang haji itu sebenarnya kita masih tidak wajib, karena kita masih belum mau berangkat haji atau masih belum mendaftar haji. Nah, kapan yang wajib? Di saat kita mau berangkat ke haji. Misalkan kita mau berangkat haji, maka hukumnya wajib belajar haji. Karena kita sekarang apalagi berangkat, daftar saja tidak. Dan meskipun daftar sekarang, berangkatnya masih 30 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang. Jadi sebenarnya belajar hukum haji itu tidak wajib. Dan saya kebetulan kurang mendalami tentang masalah haji ini. Karena ya yang pertama saya masih belum sampai ke sana. Jadi yang disebut sofa bagaimana, marwah bagaimana, terus Ka'bah itu bagaimana, ya cuma bisa melihat di foto atau di TV-TV, di TikTok cuma bisa. Kalau Ka'bah seperti ini. Tapi kalau melihat secara langsung ke Ka'bah itu tidak pernah, karena saya masih belum sampai ke sana, ke tanah suci. Jadi mudah-mudahan dengan kita belajar bab haji ini, mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke Baitullah, untuk bisa melaksanakan ibadah haji, untuk bisa melaksanakan ibadah umroh, dan bisa berziarah, bisa memanggil salam, bersolawat di dekat kuburan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin sampai di sini saja dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bishawab.